Ah, dia udah nggak ketawa. Mukanya gitu nih. Ya, ya. Ternyata salah satu teman gue yang paling rajin adalah Ko Martin, teman-teman ya. Eh, Waktu dulu awal dia bilang gini, gue tuh udah pernah 2 kali join, ya masa gue gila join ketiga kali lagi dia bilang gitu kan. Nah akhirnya dia kasih diri dia kesempatan yang baru untuk coba lagi bisnis ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai sistem gitu ya. Dan gak sangka sekarang tahun keempat Ko Martin bersama kita di Legacy teman-teman ya. Wah, Ya dari yang tadinya kelihatan kayak nggak mungkin dan hanya diawali dengan ya udah deh gue cobain gitu ya. Ternyata satu persatu goalsnya dia beresin, dia capai. Ini orang nggak pernah miss prestasi dari tahun pertamanya ada di Pro gitu ya. Ya, kenapa gue bilang rajin? Karena sering banget kalau pagi-pagi gue baru bangun tidur gitu, terus dia udah fotoin di grup. Lagi ketemu orang setengah 8 pagi gitu ya. Gila ya. Terus gue udah malam gue lagi nonton Netflix, dia tiba-tiba telepon, Dok ini kalau unit link tuh gimana? Bentar kok, lu di mana? Lagi ketemu orang. Sampai gue pernah bilang gini, kok udah kok pulang kok, ini udah jam setengah 11 malam. Ya udah, Bro. Saking rajinnya. Tapi no wonder kalau hari ini dia punya prestasi, punya pencapaian dan dia bisa achieve goalsnya dia gitu ya. So hari ini teman-teman, teman-teman akan dapetin banyak hal yang bagus ya. Teman-teman nanti ada sesi Q&A juga, lu bisa tanya gimana cara dia kerja sehari-harinya dia, gimana cara dia melihat bisnis ini. So please teman-teman siapin buku catatannya, karena denger aja nggak cukup, teman-teman harus dengar dan aplikasiin apa yang dia lakuin teman-teman. Ya siapa yang nggak sabar buat belajar teman-teman? Ya, yuk kita lihat video profil dari Ko Martin Gunawan. Thank you. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shit sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Thank you teman-teman. Eh, Selamat pagi teman-teman. Jadi orang lain biasa sapa dengan apa kabar ya. Kalau gue pengen tanya nih teman-teman, kira-kira siapa yang hari ini nggak pernah nyangka ada di sini teman-teman? Ya. Sama teman-teman, gue juga dulu begitu ya teman-teman ya. Oke.
Voucher masih banyak, tenang. Tenang, tenang. Sorry. Oke, teman-teman. Eh, Hari ini sharing gua pertama di hari Sabtu ya, teman-teman ya. Ko Andre kasih gua kesempatan, Tin, lu harus sharing di hari Sabtu. Wah gila nih, apakah gua udah layak belum ya? Tapi gua mikir teman-teman, masa kantor lain minta gua sharing mau, Ko Andre minta nggak mau teman-teman ya? Jadi hari ini gua belajar, teman-teman, gua sharing pengalaman gua 4 tahun aja di Legacy. Ya, semoga buat teman-teman bisa jadi bekal. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya ya teman-teman ya. Oke, slide-nya boleh nyalain Sin. Voucher. Ketinggalan. Voucher pedal kemarin ya. Oke teman-teman, kalau nggak kenal maka nggak sayang teman-teman ya. Nah ini background gua teman-teman. Ada nggak lulusan SDK Paulus 1 teman-teman di sini? Ada SDK Paulus? Ray. Wah, jadi dulu SDK Paulus 1 itu paling keren teman-teman. Top SD-nya ya. Kalau SMA gua nggak tahu. Nah, posisinya di Jalan Dr. Ajiman ya. Ray masih nggak di situ Ray? Masih, oke. Lanjut SD, gua tuh lanjut ke BPK 1. Pasti banyak kalau lulusan sini teman-teman ya. Apalagi ke Semak 1, ada Ko Victor yang gua tahu, ada Civeni, Philip mana? Semak 1? Enggak ya? Nah, nah beres Semak 1 lanjut ke Unpar teman-teman. Nah di Unpar ketemu sama Ko Andre pastinya teman-teman, tapi gua nggak kenal dulu teman-teman. Ko Andre jauh di atas gua, beda satu angkatan teman-teman. Ya, jadi gue lahir dari keluarga yang berkecukupan teman-teman, cukup untuk makan, cukup untuk sekolah teman-teman ya. Jadi gue lahir dari sebuah keluarga dengan 5 anggota keluarga, 5 orang anak maksudnya. Gue anak keempat dari 5 bersaudara, semua keluarga lainnya cewek teman-teman. Jadi gue anak keempat, 1, 2, 3 cici, 1 dede cewek. Nah perjalanan hidup gue tuh semuanya awalnya cukup teman-teman. Ke sekolah bisa dianterin naik mobil atau naik motor, at least nggak pernah susah, sekolah jalan teman-teman. Kalau teman-teman tahu dulu rumah gue di Jalan Lingkar Selatan, ada yang tahu Lingkar Selatan teman-teman? Di kok tahu pasti karena sekarang udah ganti jadi Jalan Peta teman-teman ya. Kalau zaman dulu tuh rumah gue dekat sama Festival Citylink, persis di depannya teman-teman. Nah usaha bokap gue dulu adalah usaha consumer goods juga teman-teman, tapi bedanya orang tua gua tuh buka toko. Jadi dia buka kayak grosir. Setiap pagi jam 7 sampai jam 6 sore itu buka toko dan dia terimain orang yang belanja tiap hari, teman-teman. Ya, entah itu grosiran di Pasar Majalaya, entah di Banjaran atau di mana, atau juga tukang roda. Itu datang ke toko gua tiap pagi, teman-teman. Nah, awalnya kerjanya seperti itu, kayaknya rame, teman-teman. Setiap hari itu hitung uang. Uangnya ada yang bau terasi, ada yang bau ikan asin. Karena uang dari pasar ya teman-teman ya. Uang 2000-an, uang koin semuanya ada. Nah sampai di momentum tuh di SMP, itu gua SMP kelas 2. Itu kejadian teman-teman. Kejadian tuh usaha bokap gua tuh bangkrut teman-teman. Nah waktu bangkrut itu betul-betul benar-benar habis teman-teman. Gak punya apa-apa sehingga rumah gua yang di Jalan Peta tersebut luasnya hampir 1000 meter kalau teman-teman tahu dulu. Itu dijual hanya di bawah 500 juta harganya teman-teman. Jadi benar-benar habis teman-teman. Jadi gua sekolah tuh jalan naik angkot sambil jalan. Jadi gua tuh naik angkot dari Peta itu ke BPK itu hafal teman-teman. Naik angkot Karangsetra Cibaduyut, kalau pulang naik Cikudapate lanjut Karangsetra teman-teman. Ada yang hafal angkot? Gua hafal semua teman-teman. Nah itu yang gua jalanin teman-teman. Nah waktu SMP akhirnya kita harus pindah rumah. Kita harus cari kontrakan rumah dan betul-betul nggak punya uang teman-teman. Nah yang dilakukan apa sih? Mami gua tuh bikin kue teman-teman. Bikin kue, masukin ke bandar kue. Setiap pagi 4:30 pagi sebelum gua sholat gua anterin ke bandar kue. Jadi gua jalanin itu sambil siangnya coba tawar-tawarin teman-teman ke warung kemana. Jadi kalau hari ini teman-teman cuma nawarin asuransi ke orang yang gaya nggak masalah. Gua ngawarin ke warung-warung dulu teman-teman. Ya, setiap 2 hari gua datang lagi, tagih bonnya, terima duit dan setiap hari aktivitasnya itu. Nah, sampai akhirnya di SMA itu, mau masuk SMA itu ada kejadian di mana waktu itu bokap gue bilang untuk sekolah ke sekolah yang bagus, sekolah swasta tuh gue nggak punya duit. Sampai gue bilang gitu. Jadi kalau lu mau sekolah ke sekolah bagus,
lu datanglah ke paman lu, minta duit gitu. Nah, tapi waktu itu singkat cerita akhirnya dibantu, akhirnya gue bisa masuk Semak 1, teman. Semak 1 bukan yang cukup murah ya, mahal ya sekolahnya. Tapi akhirnya gue bisa di situ. Kebetulan gak bodoh-bodoh amat kayak kayak leader gue ya. Masih pinter, gue masih naik kelas, nggak naik teman-teman. Jadi bukan bodoh, sorry. Tapi gue nggak pernah nggak naik kelas teman-teman. Meskipun kerja sana sini, kuliah juga males-malesan, ya teman. Tapi akhirnya gue lulus dengan IPK ya 2 kalinya leader gue lah teman-teman ya. IPK gue 2,8 sekian teman-teman, lulus dengan 4,5 tahun teman-teman. Nah cukup lulus karena gue udah males kuliah, karena gue harus fokus cari uang waktu itu teman. Ya banyak kali kerjaan gue kerjain supaya bisa dapat duit. Nah beres kuliah itu bisa next sih. Nah beres kuliah gue mulai kerja teman-teman. 2005 itu gue awal lulus kuliah, gue kerja di BPRKS. Ada yang pernah kerja di sana teman-teman? Gak ada ya? Nah gue bagian staff teman-teman. Dulu di sana tuh konsepnya adalah manajemen trainee teman-teman ya. Jadi manajemen trainee itu lo ditempa di semua divisi. Lo bisa di rolling ke sana sini. Dan gue pertama masuk tuh disimpan di bagian administrasi pinjaman. Tugasnya apa teman-teman? Tugasnya adalah ngurus pinjaman orang. Ngitungin bunganya dia, ngitungin dendanya dia. Sampai yang paling final, yang paling gue gak suka adalah pengambilan jaminan. Teman-teman tahu kan kalau orang udah ngambil jaminan, kepalanya segede balon teman-teman ya, udah lunas nih, gue udah lunas. Tapi kalau lagi pinjam duit baiknya seperti Sinterklas teman-teman ya. Jadi yang terjadi paling gue kuat tuh kalau gue kerja di bagian BPKB kebagiannya. Tiap hari ada orang datang ngambil jaminan, marah-marah. Ini yang pinjam dulu adik saya, sekarang mobilnya udah dijual. Secara klausul itu nggak boleh teman-teman. Tetap debitur pertama yang harus ngambil. Datanglah ormas, datanglah aparat apa. Jadi gue udah biasa didogi-dogi, diapain teman, dimarah-marahin udah biasa teman-teman. Nah gue nggak suka banget teman-teman. Jadi gila ya, gue pikir gue kuliah di Unpar sekian 4 tahun lebih, gue kerja kayak gini. Akhirnya 4 bulan tuh gue mengundurkan diri teman-teman. Gue resign karena gue rasa aduh gila kayaknya gue nggak cocok banget kerja gini. Nah dari situ gue sering ketemu teman gue pemain tukang kain. Gue ke Jakarta dikenalin sama bosnya teman-teman di 2005 itu. Nah waktu itu bosnya di Jakarta bilang, Tin kamu kerja apa? Ya serabutan aja kok hari ini. Nah lu mau nggak pegang barang gue? Jadi waktu itu gue pegang barangnya dia untuk supply ke Dep Store teman-teman di area Bandung. Jadi waktu itu gue supply ke Borma, ke Jogja Dep Store, sama satu lagi Dep Store kecil lah. Nah setiap minggu atau setiap bulan tuh waktu ada model baru, kerjaan gue tinggal bikin janji sama orang MD-nya Jogja atau Dep Store lain, gue datang, gue buat sampling. Jadi ini ada model baru nih, bagus nih, lu buka PO dong berapa? Simpel teman-teman. Kalau dulu gue kerja di KS pertama gaji gue UMR 1,4. Nah waktu kerja di sini sebulan sekali keliling, gue bisa dapat 3-5 juta teman-teman. Karena based on commission. Enak banget kan, santai banget. Waduh enak dong, gue bisa kerjain yang lain segala macam. Setiap bulan hanya itu yang dijalanin. Tapi di 2006 itu kembali lagi teman. Waktu itu si bajunya, konsepnya berubah. Dari yang konsepnya basic, tiba-tiba berubah jadi baju surfing teman-teman. Jauh banget karena si bos punya desainer keluar. Ganti desainer baru, totally desainnya ganti. Jadi waktu itu nggak jalan lagi teman-teman. Ya habis gue mikir lagi. Nah 2006 itu gue coba teman-teman pikirin apa ya gue harus kerjain. Untungnya gue inget teman gue satu yang udah stay di Sydney waktu itu di Australia. Gue kontak dia, bro lu di sana ngapain? Oh gue jadi manajer di pabrik roti teman-teman. Oh gitu, ya gimana hidup di sana? Gue tanya-tanya. Oke lah hidup buat pabrik roti cukup kata dia. Dia manajernya. Lu mau ke sini katanya? Pengen sih, tapi gue nggak ada duit. Gue bilang gimana? Ya lu di sini cari sekolah, lu cari visa student dan lu kerja di tempat gue. Kebetulan nih. Bulan apa waktu dia bilang ada staff gua satu bakal cuti pulang ke negaranya. Jadi lu datang aja pas momen itu, lu datang pasti udah punya kerjaan teman-teman. Jadi waktu itu gua akhirnya beli tiket aja, gua nginep di tempat dia, gua kerja di tempat dia, gua sambil gua cari sekolah. Setiap hari gua kerja tuh teman-teman
di pabrik roti. Rotinya bukan roti kayak bretok yang kecil-kecil ya cantik gitu kasih abuan, enggak. Rotinya kayak roti Eropa yang kayak pentungan apa tuh? Yang keras tuh ya namanya. Ya, roti buaya gitu, roti yang berat. Ya, makanan buat makan sup yang keras banget lah. Pokoknya makan seperempat sehari gitu teman-teman ya. Jadi gua tiap hari makan itu kalau ngirit kerja. Ya, waktu itu teman gua bilang, tapi lu kerja sama gua beda waktunya. Ya, lu jam 3 sore, gua jam 9 malam. Apa bedanya gue bilang, kalau jam 3 lu bagian baking teman-teman, bagian bikin roti. Ya, kalau temen gue jam 9 bagian packing dan slicing teman, bagian motong dan bagian packing. Gila enak banget lu, ya nggak ada kosongnya cuman ini kok. Ya udah gua kerjain. 4 orang, waktu 5-6 orang. Kerja gua ngapain sih? Ngangkat terigu, teman, angkat butter, ya, angkat apa tuh? Loyang ya, teman. Kalau lihat loyang di bretok kecil, teman-teman segede gini. Kalau gua loyangnya udah kayak segede mayat, teman-teman. Angkat mayat karena rotinya gede. Jadi ovennya gede banget gitu, segede mobil ovennya. Nah, itu tiap hari yang gua kerjain dan panas banget. Ya, kerjanya setiap hari jam 3 sampai jam 9. Nah, begitu gua berpikir kerja di sana kalau sambil sekolah yang asal juga duit gua nggak akan ngumpul, teman. Ya, karena biaya hidupnya living cost-nya gede banget. Jadi singkat cerita 2 bulan gue mutusin pulang aja ke Indonesia teman-teman. Nah pulang Indonesia nggak punya kerjaan lagi teman-teman. Nah gue coba ngelamar. Nah waktu itu pikiran gue cari, gue selalu lewat teman gue, siapa ini di sini, siapa di sini. Gue punya teman di Bank Buana. Kalau teman-teman tahu sekarang namanya jadi UOB ya teman-teman ya. Dulu tuh Buana, sama di tempatnya Ko Andre di Citibank. Nah, gue masukin lamaran kedua bank itu teman-teman. Satu lagi gue masukin bank apa gue lupa. Maybank kalau nggak salah. Nah, masukin, titipin, dipanggil semua interview teman-teman. Tapi sampai 3 minggu, hampir 1 bulan nggak ada satupun yang manggil gue. Nah, gue pikir, aduh kayaknya nggak diterima nih. Udah, tiba-tiba temen gue yang PT Paktindo itu dia telepon gue. Bukan nawarin kerjaan teman-teman. Dia cuma tanya, Din, lu punya temen nggak yang mau kerja atau lu punya temen nggak di Jawa Timur? Karena gue lagi butuh marketing untuk di daerah sana. Terus gue tanya kerjaannya apa? Oh kerjaannya cuman marketing sistem atau mesin atau edisi lah boleh dibilang sistem untuk bank berkreditan rakyat di daerah-daerah. Nah gajinya sekian, gajinya gitu 3 juta gaji pokoknya. Tapi di Surabaya kita siapin biaya tinggalnya, biaya teleponnya, sama dikasih kendaraan operasional untuk keliling teman-teman. Ya kebetulan gue lagi nyari kerja, nggak pikir panjang, gue bilang gue aja yang kerja gitu kan. Singkat cerita akhirnya deal, gue terima. 3 hari kemudian Citibank telepon, Bank Buana telepon, Bank Maybank telepon, lu diterima kerja teman-teman. Ya nyesel nggak? Aduh kayaknya mending kerja di Citibanknya kayak Ko Andre, kayaknya enak gitu kan. Tapi gue pegang integritas gue pegang komitmen teman-teman. Gue udah bilang oke, jadi gue tetap ambil di Paktindo ini teman-teman. Nah singkat cerita 2006 itu gue ambil kerjaan ini, dimodalin cuman kunci mobil sama list nama teman-teman. Gak ada siapa-siapa yang nemenin. Jadi di Jawa Timur tuh gue betul-betul sendiri, cuman dimodalin mobil Avanza tahun 2006. Gue pergi ke Surabaya, dulu belum ada tol Trans Utara teman-teman, semua lewatnya Cirebon. Pokoknya ke Surabaya tuh hampir semalam ya, pagi-pagi besoknya baru nyampe. Kosan nggak tahu di mana teman-teman, cari lagi karena gue banyak teman, gue tanya Surabaya kosan di mana. Putri pasti tahu ada yang namanya Universitas Petra. Mana Putri? Petra tahu kan? Nah gue tuh kosnya dekat Petra teman-teman. Banyak xiao-cie teman-teman ya. Semangat kan? Jadi ketemu yang muda-muda nggak bosan, ada aktivitas teman-teman. Xiao-cie-nya bosan mungkin. Put, tapi jujur ya Xiao-cie sana cantik-cantik, tapi begitu ngomong ilfil pun. Nah, jadi gue ketemu teman-teman di sana, anak-anak kos yang jauh lebih muda dari gue, tapi gue ngobrol, aktivitas gue nggak pernah berhenti. Ya, setiap hari kerjaan gue ngapain sih? Cuman lihat list nama, gue telepon, gue cari, gue datangin kantornya, gue tawarin. Nah, list namanya bukan Surabaya doang, teman, seluruh Jatim. Jadi kalau teman-teman tahu gue pernah ke Malang, ke Kediri, ke Madiun, semua gue keliling. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang tahu ada Batu bagus, dulu masih hutan teman-teman. Kalau teman-teman dulu senang-senang sekarang ke Surabaya, ke Jatim Park bagus, gue nikmatinnya Porong teman-teman.
Ya waktu lagi macet-macetnya tuh Lapindo. Nah itu yang terjadi. Gue cuman bermodal kertas, gue datangin, gue teleponin. Jadi benar-benar gue nggak punya siapa-siapa teman-teman di sana. Setiap hari jalanin itu. Sampai di Surabaya mungkin 1 tahun hampir 2 tahun. Akhirnya gue ke Jakarta buka kantor baru. Akhirnya dibuang lagi, dimutasi lagi ke Jawa Tengah karena bos buka kantor baru lagi. Di sana gue udah jadi seorang supervisor. Gue punya tim. Jadi gue bikin tim di Jogja, di Surabaya, di Semarang, sama di Solo, teman-teman. Setiap hari kerjaan gue mobile, naik motor. Jadi gue udah nggak terlalu door to door lagi. Nah, tapi 2009 itu bukan gue nggak betah, bukan gue nggak mau lagi kerja di situ. Gue jujur nyaman banget karena gue tahu perusahaan ini prospeknya bagus banget, teman-teman. Terbukti hari ini perusahaan ini masih sangat bagus, teman-teman. Perusahaan IT ini semakin besar. Tapi kondisi yang menyebabkan gue harus berhenti adalah waktu papa gue sakit, teman-teman. 2009 itu papa sakit jantung. Jadi gue harus pulang, harus ngurus papa. Karena gue nggak enak, bolak-balik terus, akhirnya gue mutusin untuk resign, teman-teman. Nah, beres dari resign itu, 2010, 2011 tuh gue dapat telepon dari teman gue di perusahaan lain dulu waktu gue kerja, rekanan lah teman-teman. Dia telepon, ajak gue kerja. Kebetulan lagi gue butuh lagi, gue kerja di Jakarta, teman. Perusahaannya namanya Kartuku. Nah, nggak jauh-jauh beda dengan sistem IT. Jadi Kartuku ini perusahaannya adalah siapin mesin gesek, teman-teman. Kalau teman-teman pernah gesek tunai, teman-teman pernah gesek pakai kartu kredit, itu mesinnya perusahaan gue yang disiapin. Jadi gue rentalin tuh ke BNI, rentalin ke CIMB Niaga, rentalin ke BCA sih enggak punya sendiri, dulu ke Bank Bukopin. Jadi kerjaan gue cuman melobi orang, teman-teman. Setiap hari gue ketemu bagian project manajernya Bank Bukopin, bagian ketemu aja, gue minta project apa yang bisa dibikin. Karena satu mesin edisi itu bisa jadi berbagai macam fitur. Yang utamanya adalah mesin gesek kartu kredit. Nah, kerja di situ di Jakarta nggak mudah, teman-teman. Jujur kerja di Jakarta tuh berat. Buat naik positioning itu kayaknya sikut-sikutannya kuat banget, teman-teman. Ya, sampai akhirnya janji yang diberikan oleh si bos gua itu nggak pernah terrealisasi ke gua. Akhirnya gua udah mulai goyang nih, cuman setahun. Kebetulan lagi teman-teman hubungan gue sama klien gue tuh baik. Sekali waktu gue dipanggil sama core wheel-nya CIMB Niaga di Bintaro, teman-teman. Gue datang dan gue ditanya, gimana kerjaan lu di Kartuku? Ya, sama mungkin teman-teman hari ini mau rekrut, tanya teman-teman agennya gimana. Gue bilang ya gue kondisinya seperti ini, buat gue gajinya nggak cukup, teman-teman. Cuman untungnya ya gue ketemu orang enjoy kerjanya. Nah, singkat cerita dia hire gue. Akhirnya kita deal-dealan untuk harga dan segala macam. Waktu terakhir final dia lihat, lu orang Bandung ya. Nah, lu mau nggak disimpan di Bandung, teman-teman, di Bandung. Jadi ya gue mau banget, tapi Pak sorry ya, tunjangan gue dikasih tunjangan dong. Jadi gue orang Bandung direkrut di Jakarta, balik ke Bandung, gaji Jakarta, tunjangan, teman-teman. Tinggal di rumah, lumayan banget teman-teman kerjanya. Nah di Bandung tuh gue pegang divisi merchant. Ya tugasnya apa? Tugasnya handle merchant-merchant yang ada di Bandung. Beda sama Amel ya. Kalau Amel kan dulu di kantornya. Kalau gua itu lebih ke merchantnya. Misalkan nih Rian buka toko sepatu, ya mau mesin gesek. Nanti tim gua datang untuk deal kerjasama, bikin mesin gesek. Rekeningnya baru gua refer ke cabang. Ya waktu itu gua pegang 7 cabang di Bandung. Kerjaan gua selain ngatur tim, gue bikin program teman-teman, misalkan sama Boromeus, sama Hotel Hilton tuh gue bikin program supaya mesin gue dipakai, supaya omset gue nyampe, semua based on target teman-teman. Nah terakhir sampai akhirnya kenapa gue resign dari CIMB Niaga itu karena orang yang rekrut gue pindah gerbong teman-teman. Nah yang rekrut gue ke CIMB, semua grupnya kita itu pindah gerbong ke Bank Mega. Nah waktu itu gue sempat diajak tapi gue nggak mau balik lagi ke Jakarta karena gue punya planning gue mau merit waktu itu teman. Ya kalau gue balik ke Jakarta dengan gaji yang sama kayaknya berat untuk kehidupan gue ke depannya. Ya jadi waktu itu gue cari peluang teman-teman. Gue ketemu sama sepupunya istri gue. Sepupunya istri gue tuh kelola pabriknya di Bogor, pabrik minuman consumer goods. Waktu itu kita ngobrol ada kesempatan untuk jadi yang namanya depo kalau kita sebut. Mungkin kalau bahasa kerennya distributor ya teman-teman ya. Jadi pabriknya di Bogor, gue pegang area di Jawa Barat teman-teman. Nah
Singkat cerita, kerjaan apa sih yang gue lakuin di sana teman-teman? Gue cuman jual barang pabrik, gue distribusi ke daerah-daerah. Minuman gue tuh minuman yang murah banget. Kalau teman-teman tahu sekarang mungkin brandnya Teh Gelas ya. Ada yang tahu mungkin Kopi Cup. Pasti kalau teman-teman jarang minum yang gitu. Yang gue brandnya lebih murah lagi daripada itu teman-teman. Ya, kalau gue sebut mereknya juga nggak bakal tahu. Ya, nggak racun sih. Kalau minum satu nggak apa-apa, Dri. Diabetes belum. Hah? Belum. Sejenis Bintang Sobo. Bukan lagi Rian, tapi saingannya. Jadi kalau teman-teman tahu ada Bintang Sobo, nah gua tuh distributor minuman itu. Jadi kalau Teh Gelas itu 1.000 per gelas, minuman gua tuh gope teman-teman. Ya, warnanya kayak pelangi kok. Air kali, nggak tahu ya. Nah jadi minuman gua tuh gope teman-teman. Kalau gua sebut mereknya teman-teman juga mungkin nggak tahu, karena majority daerah gua tuh di kabupaten teman-teman. Nah tugas gue ngapain setiap pagi jam 6:30 gue buka gudang, ketemu sales gue, briefing, gue lemparin sales gue keliling kemana, gue survei toko-toko yang dikasih sama sales gue. Ya, langganan-langganan yang cukup gede, yang over DO tuh kirimannya per mobil, gue harus kenal sama tokonya temen. Kalau enggak banyak fraud yang terjadi karena salesnya. Gue harus tahu siapa nih customer gue. Jadi setiap hari itu gue kelilingnya nggak ada tuh jalan-jalan kemana Tin, ke PVJ nggak ada. Yang ada kemana? Ke apa? Cililin, Majalaya, Andirnya bukan pasar Andir apa tuh Bojong Soang yang banjir segini teman-teman. Ya, sampai paling jauh tuh ke apa tuh nama daerahnya Cililin ke sana tuh kok. Gunung Halu, jauh banget tuh teman-teman. Ciwidey itu udah biasa, Pangalengan tuh udah biasa teman-teman. Jadi setiap hari kerjaan gue tuh kayak gitu. Kalau keluar kota baru gue pakai mobil teman-teman ke Garut. Ya paling jauh gue sampai Jawa Barat tuh ke Pangandaran, ke Banjar. Biasanya ke sana. Nah itu kerjaan gue kayak gitu teman-teman. Duitnya gede nggak? Gede teman-teman, gede banget. Duitnya omsetnya miliaran teman-teman. Ya awalnya begitu. Nah waktu Rian tadi bilang Teh Sobo, itu panen duitnya gue waktu Teh Sobo kolaps. Teh Sobo bangkrut teman-teman. Itu tuh panen duitnya gua. Teh Sobo tuh gede banget kan di Bandung dulu ya. Kita dari kecil udah tahu, tiba-tiba dia bangkrut. Bukan karena nggak untung, tapi karena digerogotin dari dalam teman-teman. Nah waktu Teh Sobo hilang di pasaran, produk gua tuh namanya Teh Semesta. Itu booming teman-teman. Semesta. Pokoknya kalau minum itu bisa terbang ke semesta. Ya? Nah itu. Jadi omset gua naik 7 kali lipat teman-teman waktu Teh Sobo tuh hilang. Ya, pagi-pagi itu momen dimana gue enak banget. Pagi-pagi belum buka gudang, mobil udah ngantri. Mobil yang mau beli minuman sama gua. Ya, gua mau jual cash sama dia rebutan teman-teman. Enak dong, ya. Enggak. Pabrik bukan gua. Kan gua nggak suruh minum jualan. Belum tentu diabetes tadi. Saya nggak diabetes hari ini, sehat. Nah teman-teman, jadi semua bagus banget waktu gua join teman-teman. Omset bagus, cuan bagus, cukup lah. Wah kira-kira ini bakal bagus. Tapi 2016 itu teman-teman waktu itu tahu Indonesia sedikit goyang ya. Dimana pabrik-pabrik itu mulai banyak pengusaha-pengusaha sedikit kolaps. Mungkin banyak juga yang kolaps ya teman-teman tahu. Nah kenapa? Karena harga bahan baku naik. Teman-teman tahu produk gua tuh bahan bakunya adalah plastik, bukan air teman-teman ya. Karena airnya mah murah. Yang mahal tuh plastiknya teman-teman dan kardusnya. Kalau air tuh murah, campurannya tuh murah. Jadi karena plastiknya naik, biji plastik itu naik, kardus itu naik, otomatis harga produk COGS gua juga naik. Yang terjadi harga di market harus naik. Ya, ada nggak hari ini minuman harganya 600 teman-teman? Ya, dari 500 repricing, bener Mike kayak polis ya, repricing. Jadi naik tuh teman-teman, tapi nggak ada naiknya GoPay jadi 600, 700 nggak ada. GoPay pasti jadi 1000 teman-teman. Waktu 1000 itu ketemu lawan-lawan kuat tentunya. Ketemu Teh Gelas ya. Banyak kalau yang suka minum Teh Gelas tuh udah beralih mau jadi Teh Gelas Big 2000, bener nggak teman-teman? Ya. Kopi Cup jadi Kopi Cup Big, Ale-ale jadi Ale-ale Big, karena mereka pabrik yang lebih besar, layer mereka lebih banyak, pasti costing mereka lebih gede. Mereka juga harus repricing juga sebetulnya. Tapi momen itu sampai tahun ini belum terjadi, teman-teman. Jadi market masih dimain di pasaran 1000. Nah, singkat cerita di situ masa sulit gua, perusahaan itu udah mulai hilang omset, teman.
Otomatis omsetnya miliaran itu begitu turun 30%, 40%, itu biaya gua nggak nutup. Jadi meskipun omsetnya miliaran, biaya gua nggak nutup. Kenapa? Karena marginnya tipis, teman-teman. Itu yang pertama. Margin gua tuh tipis banget. Yang kedua, waktu omset gua turun, itu sales gua semua fraud, teman-teman. Ya, kenapa? Dulunya waktu produk gua laku kan enak, insentifnya gede, teman-teman. Ya, misalkan dia bisa take home pay 9 juta gitu kok ya. Waktu minuman gua sepi, gaji dia kan gapok cuma 2 juta. Ya, waktu sepi paling dapat 2,5 juta, 3 juta. Tapi lifestyle-nya mereka udah di atas nih. Yang terjadi adalah fraud, teman-teman. Bikin bon palsu, tagihan kagak disetor, main sama supir. Belum juga supir kurang duit, dia kencing di jalan mobilnya. Tahu yang kencing di jalan ya, teman-teman ya? Solarnya dijual, teman-teman. Nah, kalau pengusaha pasti tahu ya kok ya. Belum ban dituker, aki dituker. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Jadi bisnis nggak gampang ya, teman-teman ya. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, sampai gue dari 2016 sampai 2021 itu mulai tetap di posisi survive, teman-teman. Ya, yang gue tunggu cuman momentum. Momentum apa sih? Momentum kalau teh gelas naik ke 2.000, produk lain main 2.000, gue main di 1.000. Momentumnya kan cuman itu. Ya, kalau ikan kakapnya masih di atas, ikan teri ini nggak akan bisa gede, teman-teman. Dan sampai hari ini belum kejadian. Sedangkan gua udah punya buntut 2, teman-teman. Gimana gitu kan? Akhirnya gua movement nih, gua coba mikir 2021 itu apa yang harus gua jalanin, teman-teman. Jadi 2021 gua cari sana sini, juga cari kerjaan. Memang hari ini gua masih ada kerjaan yang lain, tapi gua udah nggak kerjain, teman-teman. Maksudnya gua nggak fokus, gua pasif aja. Gua masih kerjain. Ada sedikit kerjaan yang join sama teman gua, sama saudara gua. Ada juga gua sedikit produk dari Jakarta. Teman gua punya pabrik packaging, teman-teman. Nah, tapi di 2022 itu gua akhirnya join di Prudential, teman-teman. Nah, teman-teman kalau bicara Prudential itu, jadi reinkarnasi bukan dewa doang ya, teman-teman ya. Gue juga reinkarnasi nih kayaknya di Prudential, teman-teman ya. Jadi kalau kenal Prudential, teman-teman, gue 2005 itu udah kenal Prudential, teman-teman. Kenapa gue punya Prudential? Karena gue tahu rumah sakit tuh mahal dan gue takut sakit, teman-teman, waktu itu. Awalnya punya polis nggak di prospek juga, nggak sengaja juga. Kalau kayak hari ini gue jadi agent nggak sengaja juga. Jadi waktu itu gue beli polis pertama itu karena gue main ke rumah teman gue. Di sana dia lagi di prospek sama agent, teman-teman. Nah, lagi di prospek tiba-tiba dia tahu dia males. Kabur dia ke belakang. Jadi agentnya prospek gue dong. Nah, jadi gue jadi korban, teman-teman. Jadi gue yang di prospek tapi gila jago prospeknya, gue orang awam yang nggak tahu waktu itu baru beres kuliah. Kayaknya penting, bagus dan lain-lain. Beli, teman-teman. Ya. Waktu itu preminya gopek kalau nggak salah sebulan. Sampai hari ini polisnya masih enforce, teman-teman. Ya, udah upgrade terus sampai sekarang di PPH Plus Pro. Nah, waktu itu udah beli polis, direkrut, teman-teman. Namanya orang baru mau cari kerja, direkrut ya senang-senang aja, bener nggak? Iya deh, gua cobain, tapi gua nggak pernah tahu bisnisnya apa. Pokoknya jual asuransi, kagak ngerti sampai hari itu juga asuransi itu kayak gimana, nggak pernah di training. Akhirnya muntaber, teman-teman, muntur sendiri ya, pergi aja. Nah, 2013 beli polis kedua, teman-teman. Siapa agennya? Agennya temannya cici gua, cewek cantik, teman-teman. Jadi waktu itu kenalan. Kan masih single dulu, boleh dong. Nah, akhirnya ditawarin polis. Gue bilang gue udah punya. Tapi dia bilang polis itu nggak harus itu doang. Akhirnya gue beli polis di dia tuh isinya ada CCB 61, CCB sama, pokoknya kritis dah. Sama ISCC, teman-teman, polisnya. Sampai hari ini masih enforce juga, teman-teman ya. Waktu itu dia bilang, Tin, lu jadi agent aja, cobain, mau nggak jalanin, lu dapat komisi juga. Nah, kalau ini udah mending, jadi agent baru beli polis, komisinya dapat, teman-temannya. Kalau yang dulu nggak, dibeli dulu baru jadi agent. Nah, diajarin, mulai belajar. Zaman dulu belum ada namanya Zoom, belum ada namanya belajar online. Semua cuman by phone. Gua nanya, ya kira-kira teman-teman kalau belajar pakai telepon, cuman ngedengerin, nggak ada gambaran, susah nggak, teman-teman? Susah. Nah, itu yang gue alamin. Jadi gue inget banget gue mulai prospek tuh, teman, waktu itu. Prospeknya fight sama asuransi yang kumpulan ya, yang sekeluarga tuh, misalkan Arya nih tertanggungnya, tapi bisa mengcover Siska sama anaknya. Yang kita kan enggak. Jadi akhirnya kalah lagi sama orang lain. Akhirnya buntu lagi, tapi gue nggak tahu bisnis itu apa.
Nah, waktu 2022, kalau tadi gua bilang pertama datang, siapa yang nggak pernah nyangka gua, teman-teman. Kalau yang kedua, dua kali pertama tuh gua nyangka karena gua di prospek. Kalau yang ini nggak pernah nyangka. Jadi story-nya kenapa? Singkat cerita 2022 tuh gua ketemu seorang teman gua single parents. Ya pokoknya dia cerita tentang beratnya kehidupan dia, biaya dan lain-lain. Sampai akhirnya nyambung ke kalau sakit gimana. Nah, dia bilang sama gua, kok kalau lu sakit gimana? Kalau gua kagak pusing. Anak gua sejak lahir pun 1 bulan gua beliin asuransi. Jadi kalau anak gua sakit, gua bawa ke dokter dan kalau harus dirawat gua nggak pusing sama duitnya. Gua tanya, lu punya asuransi apa enggak? Dia bilang nggak punya. Akhirnya saya bilang, kenapa lu mesti nggak punya? Jadi kebiasaan saya itu kepo, teman-teman tanya, kenapa lu nggak punya? Biasa jawaban orang jawabannya, kalau nggak penting mahal. Benar nggak, teman-teman? Nah, waktu dia jawabnya mahal. Gua tanya lagi, mahal itu berapa? Ya pokoknya berjuta-juta lah. Kata gua, enggak kok, hari ini ada asuransi kesehatan yang nilainya ratusan ribu. Gue bilang, anak lu satu umur 2 tahun waktu itu paling sekitar nggak nyampe 500 lah. Ya buat seumur lu mungkin 500 ribu. Singkat cerita, pokoknya orang ini mau beli asuransi, teman-teman. Ya, karena gue bukan agent, ya ada orang yang hoki ketemu gue di lapang badminton, teman-teman. Nah, hoki ya teman-teman ya. Tapi hoki kan nggak bisa datang gitu aja. Karena dia rajin datang badminton, jadi hokinya dapat, benar nggak teman-teman? Nah, waktu itu gue cuma spontan aja ketemu Edo di lapang. Gue bilang, Do ini teman gue mau beli polis, udah gue prospek, gue kagak minta komisi, yang penting lu telepon aja. Ya, karena gue tahu juga Edo tuh agennya dari saudara gue, teman-teman gue banyak agennya Edo. Jadi gue pernah ketemu Edo berapa kali, kagak pernah di prospek, nggak pernah direkrut, nggak pernah, teman-teman. Jadi gue cuek aja gitu ketemu Edo, peduli amat gitu kan. Cuman karena gue tahu Edo di asuransi, gue kasih ke dia. Nah, singkat cerita, Edo hubungin, kagak pernah mau diangkat, kagak pernah dibalas WA-nya, teman-teman. Yang terjadi Edo cari gua dong, pasti, bener nggak? Ya kan? Ya gua telepon lah teman gua. Kenapa lu nggak mau? Ya udah, gua mah di prospeknya sama elu, agennya harus elu lah. Cenah kok Edo katanya. Nah, dia bilang gitu. Ya. Jadi gua bingung, bukan asik, bingung teman-teman. Bingung kan? Waktu itu kan gua lagi posisi lagi ngembangin bisnis yang lain. Tiba-tiba gue datang sama Edo, Dok, orangnya jawab seperti itu. Terus Edo bilang, ya kok lu belajar lagi jadi agent lah segala macam. Enggak, tapi satu kata Edo bilang sama gue, kok lu jadi agent cuman bantuin orang. Cuman itu aja. Jadi waktu itu dia Edo bilang bantuin orang aja. Jadi gue gak mikir dapat duit berapa. Edo bilang nanti dapat komisi, teman-teman. Iya, gue tahu dapat komisi. Nah, komisinya benar 90.000, teman-teman. Tapi AJI-nya 150.000, teman-teman. Nombok kan? Tapi nggak apa-apa, cuman satu kata orang dia bilang bantuin orang, teman-teman. Jadi gua tuh seneng bantu orang. Itu aja sih, teman-teman. Akhirnya pernah kepikir nggak itu untuk jalanin? Nggak juga, teman-teman. Ya, tapi Edo tuh nggak pernah give up. Ya buat teman-teman, nggak pernah give up. Ketemu orang yang lebih tua dikit, nggak masalah, teman-teman. Tetap dia cari lebih tua dikit. Nah, jadi Edo itu nggak pernah menyerah, teman-teman. Selalu cari gua, apapun caranya. Dia tahu kayaknya kelemahan gua tuh paling nggak enakan nolak orang, teman-teman. Ya, jadi sering kali pagi-pagi ada kok lagi di mana, di rumah lah pagi-pagi, belum kemana-mana kok. Ya, oh, gua ada di sekitaran TKI, teman-teman. Ngopi yuk, ya udah, gua nggak nolak. Dijelasin, di OP segala macam, didengerin, kagak, teman-teman. Cuman dengerin ya gitu, tapi nggak diapalin. Cuma inget lah kurang lebih begitu. Tapi cuman waktu itu satu hal yang bikin gua ingat adalah trip ke New York, teman-teman. Nah, gila ya New York ya, teman-teman. Kapan gua bisa ke New York, kebayangin gitu ya, teman-teman ya. Jadi cuman itu doang yang klik di gua. Gua tanya, Dok, itu berapa angkanya buat nyampe New York, teman-teman? Angkanya 600 juta. 600 juta itu total APE. API ya. Jadi kalau kemarin kok closing yang kemarin itu 10 juta API. Berarti kalau 600, 60 keluarga, teman-teman. Gelo mana, Dok? Gimana kalian 60 keluarga, teman-teman? Ya. Mimpi itu kayaknya, teman, waktu itu gue pikir ya. Nah, tapi di sisi lain gue pikir kayaknya bisa nih gitu ya. Gue pengen tahu. Edo tuh nggak pernah nyerah, tetap cari gue, tetap ketemu gue. Dia jelasin apa aja tuh teman-teman yang terjadi. Ya waktu itu Edo ceritain bahwa
Kalau lu untuk ke New York itu tahapannya ada yang namanya PPC Club, ada yang namanya Pro AAB Bali, teman-teman. Ada step-stepnya, apa aja yang lu dapat. Nah, waktu itu gue join di bulan Maret, jadi paling terdekat tuh Pro AAB Bali, 150 juta, teman-teman. Nah, apa sih yang akhirnya bikin gue jalan? Yang ini pasti yang pertama itu karena gue pengen banget ke New York, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman papa sakit. Jadi gue lihat bahwa kalau nggak punya asuransi itu biayanya gede banget. Dulu papi gue itu di bypass di Singapura, teman-teman. Biayanya hampir di atas 500 juta habisnya waktu itu. Tahun 2009 dolar masih menyentuh angka 6.000 something sampai 7.000. Ya, kalau sekarang udah 2 kali lipat. Nah ini sebetulnya yang ketiga alasan gue akhirnya jalan, teman-teman. Dari dulu tuh gue nggak ngerti asuransi unit link, teman-teman. Dan kagak mau ngerti liur ya, teman-teman ya. Dijanjiin uangnya segini, gambarannya kan kayak gitu, betul nggak, teman-teman ya? Tapi dari dulu gue punya asuransi, gue kagak mikirin duitnya. Yang penting gue punya proteksi. Jadi kalau ngitung-ngitung uangnya itu kan nggak pasti. Kayak lu kan kayak di pasar modal kayak atau apa, gue nggak ngerti. Nah, produk asuransi saat itu udah hampir semua tradisional. Ya, terlebih gua tuh sebelum join di Prudi sama Edo ini, gua tuh udah berpikir waktu gua merit, kayaknya gua harus punya proteksi yang bisa cover keluarga gua. Ya, that's why makanya di tahun 2021, 2020 gua beli polis pertama asuransi jiwa tradisional di Sequis, teman-teman. Ya, hari ini masih enforce juga karena gua ngerasa produk ini bagus banget gitu. Lu bayar 10 tahun waktu lu sehat, waktu lu bisa kerja. After 10 tahun atau 5 tahun itu lu beres. Lu udah punya waris buat keluarga lu, jaga-jaga gitu, teman. Jadi gue punya mindset, gila produk ini bagus banget. Kedua, produk kesehatan tradisional orang kagak usah pusing mikirin nilai tunai. Setiap bulan bayar, kasarnya bicaranya seperti BPJS, teman-teman. Jadi di situ gue mulai pede nih untuk coba tawarin. Nah, yang keempat, nah ini yang terpenting, teman-teman. Ya, bener nggak nih asuransi teh ngasilin duit? Betul nggak gue siapin waktu gue buat jualanin Prudential? Berhasil nggak, teman-teman? Waktu itu gue lihat Edward ya, gue lihat Edo. Siapakah Edo gitu, teman-teman? Gue perhatiin, anaknya sekolah di BM 2 ya. Gue perhatiin, sorry itu saya keluarganya gue tahu karena bapaknya Edo sama gue juga tahu. Sama-sama dunia abu-abu dan menuju hitam, teman-teman ya. Senang minum. Jadi gue tahu backgroundnya segala macem. Ya, istrinya Edo kagak kerja, happy-happy, teman-teman ya. Nah, itu nggak ada ya ke orangnya, nggak ada. Nah jadi itu, teman-teman. Tapi satu kesimpulan akhir gue lihat bahwa Prudential itu ada duitnya, teman-teman. Ya, Edo dari umur 18 tahun sampai hari ini punya rumah, punya mobil 2 dan sebagainya, beliin buat bapaknya. Itu duitnya nggak dari mana-mana, bukan nyegik, teman-teman, pasti dari Prudential. Ya kan? Nah itu yang akhirnya motivasi gue juga, oh ini berarti bener ada duitnya, teman-teman. Itu yang bikin gue akhirnya mau jalan. Yang terakhir alasannya adalah nasabah gua pertama yang tanpa sengaja di prospek 1 bulan 5 hari klaim, teman-teman. Anaknya masuk rumah sakit, waktu itu sakit demam, positioning guanya lagi di Bali, teman-teman ya. Dia telepon gua, anak gua kayaknya DB. Ya, dengan modal PD bawa aja ke Melinda, teman-teman. Ya, padahal gua nggak tahu apa-apa, teman-teman. Telepon Edo, Do gimana? Kok itu polisnya udah sebulan belum ya? Alas ya, kumanya, teman-teman. Baru ingat, buka proof force, ternyata 28 Maret issued dan klaim di tanggal 3 apa 5 Mei. Gitu. Udah proof. Dan akhirnya 15 juta cashless by Prudential, teman-teman. Kasih plus dong, teman-teman. Nah, oke, kayaknya backgroundnya udah cukup ya, teman-teman ya. Nah, ini topik sharing hari ini, teman-teman ya. Gue kasih judul, Be the player, not the spectator, teman-teman ya. Ya, teman-teman. Mungkin Dian tahu spectator sama player apa bedanya? Jadi kalau ilustrasi nih, Rian waktu Star Club Milan itu kemarin pergi ke Roma sendiri karena pengen lihat klub AS Roma main, teman-teman. Ya, Rian tuh spectator. Ya, tapi mungkin pemain Roma siapa Dybala itu player, teman-teman. Kurang lebih itu ya, teman-teman ya. Sebelum lanjut kita lihat dulu POV dari spectator itu apa, teman-teman. Jadi spectator sport itu sifatnya pasif. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, teman. Cuman bisa menonton, Megawati, mengamati, teman-teman ya. Salah ngetik, ngantuk, udah malam. Ayah Megawati ya. Jadi mengamati, teman-teman ya.
Nah, biar bangun kan. Sin ngantuk Sin. Nah jadi balik lagi spektator itu sifatnya pasif, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Cuma nonton, mengamati, dan berkomentar. Makanya komentator mah paling jago, bener nggak teman-teman? Ah bego banget lu penalti kagak masuk kayak gitu doang, ya kan? Yang kedua, dia nggak punya kendali pertandingan. Dia mau teriak-teriak sampai suaranya habis, ya mau buka baju sampai telanjang, hasilnya nggak akan berubah teman-teman. Ya. Kemudian, kok hilang sih? Dia cuma bisa sifatnya emosional teman-teman. Ya, dia cuma teriak-teriak, angkat tangan, lempar baju, lempar air, cuma seperti itu teman-teman. Terus dia juga hanya bisa reaktif. Dia nggak bisa memberikan aksi, dia hanya bisa jadi reaktif. Jadi dia hanya merespon yang terjadi, tapi dia nggak bisa menyebabkan teman-teman. Kemudian dia tidak ada resiko teman-teman. Ya mau timnya kalah, mau timnya menang, dia nggak dapat apa-apa ya. Jadi nggak ada resiko buat mereka. Yang terakhir, dia mau ngapain kapan aja bebas teman-teman. Ya dia misalkan hari ini mau nonton, minggu ini, minggu depannya dia nggak mau nonton, minggu depannya lagi mau nonton lagi, itu bebas, nggak ada alasan dia harus datang ke stadion teman-teman. Nah tapi kalau seorang player sport teman-teman, dia itu pasti punya pertaruhan teman-teman. Benar nggak? Seorang Kobe Bryant, kalau gue lihat dia tuh pertaruhannya banyak buat seorang USA team. Buat klubnya Los Angeles Lakers, ya dia pertaruhkan reputasinya, nama besarnya. Jadi buat dia pertandingan atau gamenya itu bukan game biasa teman-teman. Ya. Nah yang terjadi apa? Dia harus latihan terus menerus. Dia pasti latihannya gila-gilaan teman-teman. Dia nggak pernah berhenti latihan setiap hari. Dan dia juga menjadi seorang profesional di atlet. Ya, seorang Kobe itu betul-betul profesional, dia nggak ada kerjaan lainnya. Yang dia lakukan cuma menjadi atlet teman-teman. Selain latihan dan bertanding teman-teman, banyak hal yang dia perhatiin. Seorang Kobe Bryant itu bukan hanya latihan basket, bukan hanya latihan 3 point, tapi dia latihan gym, ya. Makannya dijaga teman-teman, yang nggak makan batagor kayak Rian tiap pagi ya teman. Nah makannya dijaga, spektator ya. Nah, jadi makannya dijaga sampai juga dia pelajarin tuh calon-calon lawannya. Jadi waktu dia siap di pertandingan lawannya, dia udah tahu gerakan kakinya mau kemana. Ya, bahkan teman-teman, kenapa gua pakai ilustrasi Kobe? Bukan karena dia jago dan lain itu aja. Tapi seorang Kobe Bryant tuh punya yang namanya Mamba mentality. Kalau teman-teman tahu, jadi dia tuh Black Mamba kan ya. Jadi dia tuh semangatnya luar biasa teman-teman. Ya, gua ada cerita satu, gua nonton video tapi gua nggak putar. Jadi seorang teammates-nya dia di USA team bilang, goals dari setiap pemain USA adalah menjadi yang paling pagi turun ke tempat breakfast di hotel. Waktu mereka pemusatan latihan untuk Olimpiade tuh. Ya, seorang Chris Bosh tuh bilang seperti itu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, waktu gua turun ke tempat breakfast, ternyata seorang Kobe udah ada di sana dengan baju olahraga yang berkeringat basah. Dan ternyata yang terjadi adalah Kobe dari jam 4 pagi dia udah latihan gym sebelum teman-temannya latihan. Nah, ya jadi aktivitinya Kobe itu beda dari teman-teman lainnya. Itu. Nah, hari ini teman-teman, kita di Prudential nih sebagai spectator atau player teman-teman. Nah, hanya teman-teman yang tahu dan teman-teman boleh pikirin. Ya, jadi buat teman-teman di sini, hari ini teman-teman ada di Legacy, teman-teman ada di Prudential, apakah teman-teman bawa taruhannya? Ya, apakah teman-teman bawa keluarga di belakang teman-teman? Apakah teman bawa istri, bawa anak atau orang tua yang harus kita cover teman-teman? Ya kalau teman-teman punya itu semua, teman-teman pasti jadi seorang player teman-teman. Ya. Hari ini gua sih dan di sini jadi seorang player yang awalnya hanya sebagai spectator teman-teman. Nah yang kedua teman-teman tahu sendiri bisnis Prudential nggak pakai modal teman-teman, benar nggak? Jadi teman-teman mau jalanin sungguh-sungguh atau enggak, teman-teman nggak ada ruginya. Yang hilang paling cuma hilang waktu aja teman-teman. Ya. Tapi teman-teman kebayang nggak kalau orang usaha pakai modal teman-teman ya, itu pusing dan dipikirin setiap hari teman-teman. Ya, jadi gue pernah ada join minuman Mimi susu, disingkatnya Mixu teman-teman ya. Nah, jadi gue injek modal ke situ karena gue tahu ini rame banget, bagus banget. Jadi setiap hari gue cuman tiap malam buka omset berapa, setiap bulan pengen tahu profitnya berapa teman-teman. Gue pikirin karena duit gue ada dalam itu.
harapan gue duit gue ngali jadi 3 kali 4 kali lipat nanti dalam hitungan waktu 3 tahun. Ya, kenyataannya hari ini dari 4 yang ikut mungkin 2 udah tutup, yang 1 cuan dikit, yang 1 balik modal, yang 2 rugi teman-teman. Ya, karena gue pikirin pakai modal. Nah teman-teman hari ini teman-teman di Prudential bisa nggak pikirin bahwa bisnis kita di Prudential seperti kita injek modal teman-teman. Lu pikirin bisnis ini, jadi bisnis ini yang bisa jadi bagus buat lu, bisa ngasilin juga buat kita teman-teman. Ya, nextnya bisnis ini juga tidak mengenal bos teman-teman. Gak ada tuh istilahnya leader teman-teman di sini bakal marahin teman-teman, bakal stop income-nya teman-teman waktu teman-teman gak datang. Gak ada tuh kok Andre bakal marahin kita kalau besok gak datang gak boleh masuk kantor. Gak ada teman-teman. Tapi di sini kita bisa gak berlaku jadi seperti seorang karyawan yang punya bos teman-teman. Waktu gua kerja di Baktindo dulu gua sering ketemu pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi gue masih inget banget tuh waktu ada satu momen di malam tahun baru tanggal 31 Desember gue lagi main kembang api sama anak gue. Tiba-tiba bos telepon. Tin, besok jam 6 pagi kita ke Jakarta meeting teman-teman. 1 Januari. Terus gue bisa apa? Siap bos, laksanakan. Cuman bisa itu, gak bisa apa-apa teman-teman. Tapi kalau kok Andre mungkin di Prudential lakukan itu, gak diangkat teleponnya. Ya enggak? Atau Edo ya. Nah, tapi kan nggak bisa kayak gitu teman-teman. Hari ini di Prudential teman-teman bisa nggak melakukan itu? Teman-teman bisa nggak ngerasa bahwa teman-teman punya tanggung jawab besar di bisnis ini teman-teman? Ya. Yang keempat adalah waktu teman-teman nggak punya mood teman-teman. Ya, aduh gue lagi nggak mood nih, nggak pengen ngapa-ngapain. Bisa nggak teman-teman? Waktu jadi karyawan dulu, aduh gue nggak mood, nggak pengen kerja. Bisa nggak? Bisa teman-teman, sehari 2 hari. Lebih dari itu pecat teman-teman ya. Waktu kita nggak masuk juga potong gaji. Nah hari ini di Prudential teman-teman besok aduh gue lagi ngamut, besok aja lagi lah. Mau nonton Netflix aja, mau YouTubean aja di rumah, bisa nggak teman-teman? Bisa. Nah, tapi kan teman-teman berpikir bisnis ini buat siapa di belakang kita teman-teman? Ya kita jalanin bahwa kita kalahin mood kita teman-teman. Ya, jalanin ini seperti teman-teman punya bisnisnya sendiri gitu. Ya. Contoh lain adalah gimana teman-teman waktu ngalamin curah hujan. Ya, ini kan simpel teman-teman. Ada nggak yang mau hujan-hujanan? Ya, gue prospek naik motor loh teman-teman sampai hari ini. Ya kadang-kadang aja naik mobil. Karena gue lebih mikir efektivitasnya ya teman-teman ya. Karena rumah gue jauh. Tapi di satu sisi mungkin nggak teman-teman waktu curah hujan itu turun, teman-teman punya janji sama orang dan teman-teman nggak jadi pergi. Ada yang sering gitu teman-teman? Ada nggak nih nggak ngaku? Gua juga pernah jujur, tapi sebisa mungkin enggak, karena teman-teman tahu kesempatan itu enggak akan datang 2 kali teman-teman. Ya, mungkin waktu itu nasabah lu dibatalin janjinya, padahal dia udah siap suami dan istrinya untuk nanya detail sama lu. Karena lu nggak datang, tiba-tiba ada orang lain, agen lain datang, nah disangkaplah sama agen itu. Jadi nggak ada alasan teman-teman kalau teman-teman mau sukses di bisnis ini. Teman-teman harus ngerasa bahwa teman-teman punya kerjaan, teman-teman punya bisnis di Prudential, teman-teman. Ya. Nah, waktu ada alasan seperti itu, teman-teman boleh tanya lagi. Hari ini posisi gua apa nih, teman-teman? Apakah gua seorang spectator ataukah gua seorang player, teman-teman? Nah, teman-teman, untuk jadi seorang player di Prudential tuh kita harus apa sih? Ini, teman-teman. Kita harus disiplin yang pasti konsisten. Dan kedua training, teman. Gak ada kalau kita nggak disiplin, nggak training itu pasti bisa. Teman harus itu. Effort starts it, disiplin sustain it, and growth reward it teman-teman. Jadi usaha kita memulainya, disiplin itu mempertahankannya, dan pertumbuhan itu apa yang bakal kita dapat. Nah teman-teman, ada sedikit video yang mungkin boleh Cindy puterin ya Cindy. Meet Nkwayne Kennedy, a determined young athlete from Africa who overcomes equipment limitations by creating his own tools for basketball training. Despite living in an area with limited resources, he builds his own equipment, like a makeshift rebounder, and uses water jugs for added weight during workouts. Rain or shine, Nkwayne remains dedicated to honing his skills, even playing basketball in unfavorable weather conditions. Inspired by the mentality of basketball legends LeBron James and Kobe Bryant, Nkwayne embodies their spirit of doing whatever it takes to constantly improve. Dia lakuin trainingnya tanpa dia kenal
cuaca, tanpa kenal bahan yang dia punya. Dia angkat beban pakai galon teman-teman, karena dia punya goals teman-teman. Dia punya cita-cita, dia pengen jadi seorang pemain yang bagus. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita udah ada di Legacy teman-teman ya, fasilitas apa yang kurang teman-teman? Kalau Andre udah siapin, kita punya kelas training yang bagus, ya punya leader yang banyak teman-teman. Teman-teman pasti dapat ilmu yang luar biasa. Tinggal teman-teman terapin sistemnya, teman-teman mau training, teman-teman mau disiplin, dan teman-teman mau bergerak teman-teman. Ya. Nah teman-teman, ada yang tahu Kim Newton 3 bunyinya apa? Betul, minta teman-teman. Vouchernya ketinggalan kok. Nah teman-teman, hukum Newton 3 berbunyi bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah teman-teman ya. Nah setiap aksi yang kita lakukan di Prudential itu pasti akan menimbulkan reaksi juga buat kita. Contohnya apa yang tadi teman-teman, kalau teman-teman rajin ikut sistem, teman-teman ikut training, pasti teman-teman akan mengalami growth, teman-teman akan bertumbuh teman-teman. Ya, waktu pertama gua join gua nggak tahu apa-apa teman-teman, cuman modal berani, gua ambil waktu untuk belajar, gua buang kebiasaan-kebiasaan gua di hari Sabtu, gua bela-belain datang ke Legacy teman-teman. Karena gua mau belajar, gua mau maju di bisnis ini, gua jalanin itu. Ya, waktu gua dapat ilmunya, gua jalanin, gua praktekin teman-teman. Setiap orang yang ketemu gua cobain cerita sama dia tentang asuransi. Ya, itu teman-teman. Jadi yang kedua, sering ngobrol sama leader teman-teman. Ya, leader kita, leader directnya udah pasti kita harus gangguin terus teman-teman. Ya, cuman orang itu yang bisa kita gangguin paling gampang teman-teman. Tapi hari ini di Legacy leadernya banyak. Kalau teman-teman masih mau belajar hal-hal lain gak dari leader kita tinggal kontak teman-teman. Gua hari ini masih suka ngobrol sama leader lain, sama Arya, sama Widya, sama Revin Westi, gue masih sering ngobrol, gue belajar. Sama Koriko juga gue tanya. Karena gue butuh ilmunya mereka teman-teman. Ya, jadi gak usah malu-malu, gak usah dor, sorry ganggu. Enggak, leader lu perlu diganggu teman-teman. Jadi jangan mau kalau leader lu kalau diganggu sama lu gak balas. Ya, pasti mereka balas teman-teman. Ya, terus yang terakhir ya rajin prospek teman-teman. Gak ada lagi waktu lu hasil training, lu hasil belajar, lu harus praktekin. Segala sesuatu dimulai waktu lu turun ke lapangan. Ya, jadi mau nggak mau lu training tiap hari, telepon sama leader tiap hari, tapi nggak pernah jalanin, ujung-ujungnya nggak jadi tajam teman-teman. Ya. Nah, teman-teman pertama kali gue baru jalan, gue udah jelas, gue set up goal gue adalah pengennya Star Club New York. Jadi gue nggak tahu lagi goals lainnya, pokoknya goals gue di tahun itu adalah Star Club New York, cuman itu teman-teman. Nah yang gue lakukan yang pertama apa sih teman-teman? Gue itu perubahan pada diri sendiri dulu. Gue lihat dulu kekurangan gue tuh apa. Ya gue cari. Ya ternyata gue lihat di bisnis ini tuh gue harus percaya diri teman-teman. Yang pertama gue pede, gue yakin bahwa gue bawa sesuatu yang bagus buat orang lain teman-teman. Gue tahu asuransi itu penting. Ya mungkin masih banyak orang yang ngerasa asuransi nggak penting. Tapi gue hari ini gue harus sadarin mereka bahwa asuransi itu penting teman-teman. Yang kedua yang gue lakuin pada diri sendiri adalah gue harus buang rasa takut teman-teman. Ya hari ini gue harus sharing sini awalnya takut teman-teman. Tapi gue berpikir gue harus berani untuk jalanin, gue harus cobain teman-teman. Ya kalau teman-teman nggak bisa ngelawan rasa takut teman-teman akan berdiam di tempat. Ya. Yang kedua selain rasa takut teman-teman harus kurangin rasa malas. Ya, banyak teman-teman yang tadi cerita nggak ada bos di sini, nggak teman-teman lagi ngamut, teman-teman nggak usah jalanin nggak masalah, nggak ada yang marahin. Tapi teman-teman harus berpikir positif bahwa kita jalan ini buat diri kita sendiri, buat keluarga kita teman-teman. Jadi rasa malas itu harus dibuang. Ya. Yang ketiga rasa yang perlu gue buang adalah waktu gue pikir adalah rasa gengsi teman-teman. Ya, teman-teman tahu sendiri banyak orang yang punya image agen asuransi nggak seperti yang kita pikirkan ya teman-teman ya. Waktu gue jalanin Prudential pertama, susah banget waktu gue bilang, lu ngapain sekarang di Prudential? Tapi waktu itu Edo di meeting unit kita ngundang Rico Adri teman-teman. Gue juga belum, masih ingat gak udah 2022 ya kayaknya ya. Satu kata yang Rico cerita sama gue sampai hari ini gue masih ingat teman-teman. Rico bilang waktu pertama, lu bangkrut di Garmen ya kok ya. Lu cerita kalau ditanya orang di Prudential gimana? Enggak, gue cuma bantu si Andre, bener gak kok?
Nah itu kata-kata Riko yang hari ini gue ingat teman-teman. Ya kalau kita berkata seperti itu sampai hari ini, Riko nggak ada hari ini teman-teman. Ya, waktu itu gue bilang gue harus berani declare teman-teman bahwa gue di Prudential. Ya, waktu gue bilang awal-awal gue bilang ngapain? Ya gue masih sih jalanin itu sama jalanin packaging, jual sepatu, tapi gue sambil-sambilan jalan Prudential teman-teman. Orang yang denger lu, ini mah sampingan, nggak akan serius teman-teman, benar nggak? Itu. Jadi kita harus buang rasa gengsi. Yang terakhir yang harus dibuang adalah buang rasa tertekan, teman-teman. Pernah nggak teman-teman waktu prospek tertekan, kapan gua harus cerita asuransi, kapan teman-teman? Iya nggak? Memang itu hal yang pasti terjadi sama teman-teman. Jadi waktu itu gua juga pikir, aduh sama gua juga alamin. Kalau ketemu orang, gimana nih cara masuknya cerita asuransi? Kapan gue cerita asuransi ya? Bahkan kalau ketemu orang yang pinter, yang ngerti asuransi, keringat dingin yang terjadi teman-teman. Ya, jadi rasa tertekan itu teman-teman harus buang. Caranya gimana? Ya sering ketemu orang, nggak ada lagi itu caranya teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, belajar one on one sama leader teman-teman. Ini udah wajib hukumnya. Ya, gue dulu belajar tuh bukan hanya seminggu sekali, gue ketemu udah pasti seminggu sekali, Zoom mungkin seminggu 2-3 kali, teman-teman. Nah, tapi yang paling gue jalanin adalah gue itu selalu telepon leader gue, teman-teman. Ya kalau mungkin ada yang pernah dengar cerita gue telepon Edo tuh lebih sering dari istrinya, teman-teman waktu belajar. Ya, satu itu. Terus kedua, kalau gue mau prospek orang, sebelum gue mau ketemu orang ini pasti gue telepon. Ya, jadi buat gue device terpenting bukan handphone waktu gue jalanin teman-teman. Selain handphone tuh gue penting banget Bluetooth motor helm gue. Kalau teman-teman tahu ya kita pakai helm ada Bluetooth yang ada telepon tuh itu kan buat telepon ya. Nah waktu gue jalan karena sampai gue telepon sama Edo. Gue mau ketemu orang ini karakternya seperti ini gimana. After gue meet sama orang itu, gue telepon lagi sama Edo. Tadi gue ketemu seperti ini. Jadi kita review cepat. Jadi kita ingat terus teman-teman. Tadi ketemu orang jawabannya seperti ini gimana jawabannya. Dia nanya kayak gini apa. Sama teman-teman gue juga dulu gak ngerti. Tapi karena gue proses itu yang gue jalanin, akhirnya gue sedikit-sedikit bertumbuh dan bisa teman-teman. Nah jadi yang paling penting itu teman-teman training kontak leadernya. Ya kadang-kadang gue pulang malam hari di telepon, gue sengaja telepon lagi. Gue tanya aja apa yang gue dapat dari orang luar yang gue prospek yang gue gak tahu gue tanya. Ya paling-paling sampai rumah, oke dong gue udah sampai rumah, thank you, bye-bye. Ya jadi temenin gue di jalan doang kalau telepon teman-teman. Nah, kerja keras udah pasti teman-teman ya. Kalau tadi ada cerita pembukaannya, gue cari momen di mana gue bisa jalanin bisnis ini. Jadi kalau tadi teman-teman bilang jam 6 gue ada prospek orang, betul nggak? Betul teman-teman. Bukan karena gue jam 6 cari orang yang nganggur, enggak. Tapi gue sesuaikan waktu yang gue mau proses sama orang-orang sekitar yang mau gue prospek teman-teman. Contohnya apa nih, jam 6 pagi, gue tahu orang ini buka kantor jam 8, jam 9, gue ajak jalan pagi. Jalan pagi bareng kan lu bisa ngobrol, lu bisa prospek, bener nggak? Ya, atau jam 7 pagi lu ajak ngopi pagi teman-teman. Ya, atau waktu gua nganterin anak gua ke sekolah dulu, gua cari orang tuanya pelan-pelan di parkiran ngobrol teman-teman, sampai ada waktu gua ajak ngopi. Nah itu teman-teman yang gua jalanin. Jadi aktivitasnya ya mau nggak mau lu harus jalanin teman-teman. Ya. Nah nextnya teman-teman, nah gimana teman-teman untuk menjadi seorang champion teman-teman? Ya, yang pertama sudah pasti dan tidak teman-teman harus punya goals. Kalau teman-teman gak punya goals, teman-teman gak pernah tahu teman-teman mau lari kemana teman-teman. Ya, teman-teman lari terus tapi gak tahu finishnya di mana. Ya, teman-teman gak punya goals, gak punya arah. Kalau visi beda lagi jangka panjang. Tapi goals gue 2022 udah jelas gue mau ke New York teman-teman. Tahun ini goals gue beda lagi, goals gue bisa berubah dalam waktu dekat teman-teman ya. Setelah setting goalnya, teman-teman harus set plan-nya dengan jelas, teman-teman. Untuk achieve goal tersebut, plan apa yang harus teman-teman jalanin. Kalau teman-teman ada yang senang lari, ini mungkin Civeni ya, kalau tahu lari maraton, kalau kita pikirin 42 km, itu kayaknya jauh banget, teman-teman. Benar nggak? Tapi kalau lu tahu pit stopnya di mana, itu kayaknya rasanya akan lebih ringan. Lari 2 km pertama, lu dapat minuman pertama, 5 kilo, 12 kilo, sampai seterusnya, lu pasti tahu pit stopnya. Sama di bisnis ini teman-teman. Kalau teman-teman hari ini mau jadi seorang AAB, atau mau jadi seorang AB, teman-teman mau start club, teman-teman mau apapun itu, teman-teman bikin planningnya sama leadernya teman-teman. Ya. Hari ini gue mau start club, oh API-nya sekian.
Nah teman-teman hitung apa yang harus kita jalanin teman-teman. Ya, yang ketiga gue punya belief teman-teman. Waktu gue tahu Prudential itu bisnisnya bagus teman-teman, produknya bagus, gue yakin gue bisa jual tuh produk perwarisan, Prucinta sama health-nya gitu teman. Jadi gue believe gue pasti bisa achieve yang namanya Pro AB Bali di bulan Mei. Gue join di Maret, gue believe gue kerjain aja teman-teman. Sampai 30 Mei itu gue achieve API gue 152 juta dan achieve Pro AB Bali teman-teman. Karena gue punya belief teman-teman waktu itu ya. Nah yang keempat yang terpenting adalah teman-teman terbiasa menyelesaikan kemenangan-kemenangan kecil. Maksudnya apa sih teman-teman? Yang tadi kalau kita punya pit stop satu-satu, lu beresin tuh pit stopnya satu-satu. Itu kemenangan-kemenangan lu. Jadi cerita kemenangan kecil yang pernah gue alamin adalah waktu gue ngejar MYLC 2024 sama 2025 ini teman-teman. Ya, 2024 waktu itu posisi gue lagi Star Club Milan, sekamar sama Arya. Mungkin Arya masih inget ya. Pagi-pagi gue ngomongin dia, gila gue drop banget. Kenapa teman-teman? Karena big case gue decline teman-teman. Padahal gue gak nyangka case ini decline. Waktu gue di Milan gue udah tenang-tenang, udah beres MYLC, udah segala macam udah beres. Ternyata case-nya decline teman-teman. Decline rate up ya saya lupa. Ya, pokoknya gak masuk lah. Nah waktu itu gue pulang ke Indo, gue lihat waktu masih ada sekitar 3 minggu untuk ngejar MYLC. API gue masih 280 jutaan. Nah, gue tahu MYLC itu omsetnya 400 juta teman-teman, at least minimal ya. Kan lu belum tentu dapat 400, tapi gue finishin sampai 400 teman-teman. Ya gue beresin, gue nggak tahu dapat apa enggak, dan ternyata Tuhan kasih gue dapat teman-teman. Ya, karena gue selalu beresin itunya teman-teman. 2025 sama juga teman-teman, kemarin kayaknya masih kurang lebih API-nya masih lumayan. Tapi gue punya belief gue pasti bisa dapat, gue pasti bisa achieve dulu, yang penting targetnya sampai. Jadi gue jalanin dulu aja. Gak tahu gue dapat apa enggak itu gimana nanti, tapi gue finish dulu teman-teman. Ya, tapi tentunya ada nggak ngalamin kegagalan, pasti ada teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi waktu lu punya belief, lu punya goals, lu punya plan yang jelas, lu pasti bisa nyampe tujuannya kita teman-teman. Ya. Oke. Sin boleh masukin videonya si Kobe Sin. Sebenarnya ada video yang terakhir. These are the 3 most badass moments of Kobe Bryant's career. Number 3. In 2014, Bryant tore his Achilles, stayed in, and made 2 clutch free throws to help beat Golden State. 2 years later, this dislocated finger was casually popped back in, and Kobe returned to the game like nothing happened. Number 2. But Kobe was even less affected by Matt Barnes. In 2010, this aggressive pump fake by Barnes left Bryant completely unfazed. And that's not even the most badass moment. Number 1. Because in Bryant's final game, not only did he drop 60 points, he also left the NBA in the most Kobe way possible. Simply saying, Mamba out. Ini 3 momen penting banget dari seorang Kobe teman-teman. Yang pertama waktu Kobe ngalamin cedera, patah tulang sama tendon, dia nggak minggir teman-teman. Dia tetap ambil free throw-nya, ditembak dan cetak poin buat klubnya teman-teman. Hari ini teman-teman di sini banyak kegagalan, mungkin belum berhasil. Apakah teman-teman akan mundur teman-teman? Ya. Yang kedua, waktu Kobe diganggu sama lingkungan sekitarnya, teman-teman lihat dia dilemparin bola ke mukanya. Mungkin kalau kita udah emosi, kita kejar tuh orang. Kobe tetap tidak bergeming, dia tetap jalanin, dia nggak peduli dengan orang yang ganggu sekitarnya. Kalau hari ini teman-teman mungkin, aduh lu ngapain jadi agen asuransi, atau mungkin orang tua kita nggak setuju teman-teman, ya kita jalanin, kita jalanin yang terbaik teman-teman. Yang ketiga kita lihat di final gamenya Kobe, waktu Kobe jadi seorang legend dan the final game, dia bisa buktiin dia skor 60 points teman-teman. Ya, itu goals Kobe, ya kita lihat perjalanan Kobe yang luar biasa. Hal terakhir yang pengen gue cerita buat teman-teman adalah mengenai reminder. Sini nggak bisa. Nah, yang pertama teman-teman, evaluasi dan perbaiki diri sendiri. Hari ini teman-teman boleh cek apa sih yang menjadi kekurangan kita teman-teman. Apakah sih yang masih kita perlu perbaiki. Kita lihat pencapaian apa yang kita udah dapat hari ini. Ya teman-teman cari dan sadari. Calling leadernya.
teman-teman bahas bareng-bareng, perbaiki teman-teman. Kalau hari ini kita masih sering menunda, hari ini kita masih kurang semangat, teman-teman perbaiki teman-teman ya. Jujur di 3 bulan ini kondisi gue lagi lumayan hektik di Prudential teman-teman. Gue lagi pegang klaim yang cukup lumayan teman-teman ya. Ada di bulan Agustus ada teman dekat gue meninggal dunia. Yang kedua 3 minggu lalu seorang nasabah gue lagi dirawat di ICU baru sampai hari ini teman-teman. Ya total klaimnya hari ini running udah hampir 700-800 juta. Semua cover by Prudential teman-teman. Nah, jadi momentumnya sebenarnya buat gua kerja tuh agak sedikit nggak enak teman-teman ya. Tapi gua tahu tetap gua harus jalanin ini teman-teman. Gua evaluasi, ya gua tahu gua kemarin ada nunda-nunda pekerjaan sampai akhirnya gua gagal di NLC 2025 ya teman-teman ya. Waktu itu gua kejar karena dari awal gua pikir aduh NLC dapat apa enggak. Gua fokus ke extra OR ya. Tapi gua beresin teman-teman sampai akhirnya cuman 1 case active agent gua nggak issue teman-teman. Jadi akhirnya gue gagal di analisis, tapi no problem teman-teman. Gue sadarin bahwa itu kesalahan gue. Gue nggak beresin itu di awal. Kenapa gue beresin di tanggal akhir bulan? Teman-teman. Itu pelajaran dan gue yakin tahun depan gue pasti bisa dapetin itu ya teman-teman. Ya. Yang kedua teman-teman, jangan pernah lewatin kesempatan teman-teman. Maksudnya apa sih? Kalau kita bisa ketemu orang yang nggak kenal, lu bantuin teman-teman. Ya gue pernah dapat case gede cuman karena gue bantu klaim orang teman-teman yang bukan nasabah gue dan bukan orang Prudential teman-teman ya. Jadi kita kerja di Prudential tuh nggak boleh hitung-hitungan ya, siapapun lu perlu bantu teman-teman ya. Jadi kalau tahun ini gue dapat berkat case yang lumayan gede besar ya teman-teman ya, itu bukan karena gue kejar-kejar orangnya, bukan teman-teman, tapi karena gue bantuin dia. Waktu agennya dia terminate, dia nggak tahu lagi polisnya siapa yang pegang, jadi dia cari gua dan gua bantu. Waktu gua bantu itu apakah gua senang langsung bakal pikiran dia bakal beli polis? Enggak teman-teman. Akhirnya orang itu minta di review polis, gua bacain polisnya semua, gua reviewin, gua ceritain, sampai akhirnya kita beresin polisnya yang perlu dipertahankan yang mana, yang udah selesai yang mana, baru after itu kita boleh ceritain produk-produk kita teman-teman. Prosesnya nggak lama teman-teman, 2,5 tahun aja saya dapat closingan itu. Jadi 2,5 tahun itu saya pupuk hubungan teman-teman. Ya dari awal tuh memang orangnya nggak mau karena dia ngerasa udah punya agent, dia ada agent lain. Jadi setiap gua deketin tuh istilahnya ya pasang barrier ya, pasang gap lah. Nah tapi gua nggak pernah selalu ketemu dia nawarin, nggak, tetap hubungan dipelihara. Tapi satu yang gue yakin di mindset dia tahu Martin di Prudential teman-teman. Ya akhirnya dia cari gue, beresin case-nya teman-teman ya. Yang kedua, hari ini nasabah gue yang di ICU itu bukan nasabah gue tapi servicing teman-teman. Jadi anaknya si tante itu teman gue, minta tolong dibantu. Ya akhirnya polisnya di servicing, gue bantuin dan hari ini dirawat. Gue nggak dapat apa-apa teman-teman, tapi gue yakin mungkin waktu dia puas dengan servis gue, dia akan referin gue ke saudaranya atau teman-temannya teman-teman. Jadi kita kerjain aja apa kesempatan yang ada, jangan pernah hitung-hitungan teman-teman. Ya. Yang ketiga teman-teman, perbesar kapasitas teman-teman. Ya, kalau teman-teman gak bisa perbesar kapasitas, teman-teman akan susah growth teman-teman. Yang pertama apa sih perbesar kapasitas? Teman-teman rubah pola pikir teman-teman. Ya, gue pernah cerita sama Edo, Dok. Duh gila ya kondisi hari ini bisnis lagi sepi. Semua nasabah gue hilang gak mau beli, semua hold. Teman-teman ada yang tahu kan tahun ini banyak yang ngeluh? Iya nggak teman-teman? Tapi Edo responnya cuma bilang kok, di balik semua ini lu pasti masih ada jalan, pasti ada bisa. Yang penting konsisten teman-teman, jalanin. Waktu itu gue sebenarnya agak buntu, gue ketemu orang selalu hold, selalu pending, selalu nggak mau beli teman-teman. Karena kondisional itu nggak gampang, gue tahu. Ya tapi gue nggak nyerah, tetap lu jalanin aja. Karena di balik semua ini pasti ada sesuatu yang bersinar teman-teman. Lu bisa dapat orang yang lebih gede di situ, mungkin orang yang nggak tahu duitnya dikemanain. Nah kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya. Terus yang kedua, perbesar kapasitasnya teman ngapain? Teman-teman bergaulah dengan orang yang positif teman-teman. Ya, kalau teman-teman masuk ke lingkungan yang toksik, ya iya gue udah bilang sama lu ngapain jadi agen asuransi, susah kan kata gue kan? Ya lu pasti akan terkontaminasi teman-teman. Ya, oke.
Yang ketiga, kalau ditolak jangan bete, teman-teman. Siapa yang sering ditolak? Siapa yang sering ditolak? Saya juga sering, teman-teman. Tapi waktu ditolak lu nggak boleh bete. Teman-teman tetap piara hubungan karena nggak tahu momentumnya datang kapan buat kita, teman-teman ya. Yang terakhir fokus, teman-teman. Fokus hari ini 2 bulan kita ngejar final sprint, teman-teman. Ya, apa yang mau dilakuin kita sebagai player nih, teman-teman. Kalau teman-teman seorang pembalap MotoGP, teman-teman ini udah tinggal 3 lap terakhir, teman-teman. Yang lu harus fokus, pakai kacamata kuda, lu nggak boleh lihat kiri kanan, lu gaspol terus, teman-teman, sampai ujung. Ya, tapi untuk sampai fokus ini, apa yang teman lakuin? Harus lakukan aktivitas lebih, nggak ada lain, teman-teman. Kalau teman-teman hari ini seminggu cuma ketemu 5 orang, lakuin ketemu seorang semampunya minimal 15 kali, teman-teman. 15 orang. Karena lu ngejar waktunya udah nggak lama. Ya. Terus yang kedua, lu harus bisa atur waktu dengan baik. Maksudnya apa nih, teman-teman? Kalau teman-teman tahu ada tabel yang namanya important, urgent, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Nah, teman-teman harus prioritaskan aktivitas teman-teman di situ. Misalkan nih, kalau teman-teman ditelepon sama nasabah atau calon nasabah suruh datang, itu sifatnya penting dan mendesak ya, teman-teman ya. Teman-teman harus datang. Ya, tapi kalau sifatnya tidak penting dan tidak mendesak, misalkan apa? Teman-teman biasa tidur siang nih, pulang kerja enak tidur, atau padahal siang-siang ya sis ya. Nah itu boleh teman-teman 3 bulan ya. Gas dulu ya, pagi-pagi ya boleh, pedalnya jam 5 pagi boleh. Nah, tapi ada juga mungkin yang nggak terlalu penting, tapi harus dilakukan ya, direncanakan aja. Yang gak penting benar-benar boleh dibuang. Ya teman-teman susun prioritasnya. Hari ini udah waktunya udah nggak panjang lagi. Teman-teman ingat tinggal 2 bulan lebih, teman-teman harus gaspol, teman-teman. Nah, more activity sudah, dan teman-teman harus percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Ya, waktu itu gue lihat waktu Pro AB Bali 2002 rasanya nggak mungkin, gue udah planning liburan, tapi gue kerjain dan gue aktivitasnya gue tambahin, teman-teman. Ternyata persis di tanggal tersebut akhirnya beres, teman-teman ya. Nah, yang terakhir, teman-teman, paling terakhir, benar-benar terakhir adalah work hard and work smart. Ini nggak ada lagi. Kadang-kadang ada orang yang bilang gue maunya work smart doang. Apakah mungkin seorang work smart itu tanpa work hard, teman-teman? Gak mungkin, teman-teman. Jadi work smart itu diawali dari work hard. Ya, teman-teman cari peluang dulu, teman-teman kerja keras, teman-teman work smart. Di final sprint ini teman-teman tahu butuh API gede, apa yang teman-teman harus lakukan? Bisa teman-teman jual Pro Smart Plan karena gak ada medical, teman-teman. Teman-teman cari orang yang punya duitnya nganggur, teman bisa jual Pro Smart Plan. Cari orang-orang yang sehat, teman-teman gak perlu medical. Nah itu kan kita harus smart, teman-teman. Ya. Prioritaskan teman-teman nasabah yang clean case juga, ya, aktivitasnya ditambah. Nah itu aja teman-teman sharing dari gua hari ini. Thank you teman-teman, see you in Brussels and Amsterdam. Martin loh, thank you banget. Saya pinjam mic-nya boleh? Thank you banget Kak Martin, sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Martin dong. Thank you Martin. Oke. Silahkan duduk, silahkan duduk. Saya mau nanya sama Martin, karena Martin relatif belum terlalu lama banget ada di Prudential. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau teman-teman udah cukup lama ke Legacy, kita ini bukan tipikal yang suka flexing. Kita itu bukan tipikal yang suka ceritain di medsos gitu ya, punya mobil ganti, punya apa ganti. Itu enggak tipikalnya kita. Tapi bolehkah pengen tahu nih, kan kayaknya udah lama gak pernah nanya income gitu ya. Jadi bolehkah pengen tahu buat Martin kalau lu inget. Jadi kalau teman-teman jadi agent, teman-teman bisa cek di dashboard, terus judulnya teks apa ya? Ada teks apa, dan lu bisa tahu tuh selama dari Januari sampai bulan Juli misalnya, income berapa tuh. Sampai bulan Desember nanti income berapa. Oke? Martin, lu ingat gak waktu pertama kali jadi agent tahun pertama income sebulan rata-rata berapa, Tin? Sebulan 90.000. Sorry, ada mic-nya lagi? Oke, teman-teman, kalau cerita income ya, waktu gua belajar sama Edo tanya, kok kalau lu kerja di Prudential pengen income berapa sih?
Jawaban gue simpel karena gue nggak punya bayangan Prudential tuh bisa dapat duit banyak gitu ya. Awalnya kan nggak tahu, gue cuma bilang dok, kalau Prudential ini bisa hasilin gua income yang gua dapat di minuman, maksudnya gua kan di minuman ambil biaya ya, kayak gaji lah buat jalan. Itu angkanya sekitar 10 sampai 12 juta. Range itu gua bakal terusin Prudential teman-teman. Dan akhirnya di 8 bulan pertama tuh income gua sekitar 140 juta teman-teman. Total income selama Itu 8 bulan gitu Selama ya. 8 bulan pertama teman-teman. Oke. Nah itu yang gua dapat setahun pertama Kak Andre. Tahun pertama ya, oke. Tahun kedua ingat nggak Tin berapa Tin? Mungkin leader saya baru dipanggil lebih hafal yang hitung itu. Setahunnya hampir 500. Oke. Tahun ketiga berarti 2024 ya, Dok ya? Tahun ketiga 800 berarti sebulan sekitar 60 jutaan. 60 hampir 70 juta sebulan. Dan dari Januari sampai September ada catatannya nggak lu, Tin? Belum. Oh, belum ada catatannya ya? Belum pernah ngecap Andre, tapi karena kan pakai nama istri ya, rekening di istri, jadi istri saya yang seneng tuh Andre nggak tahu. Jadi kemarin dia belum mobil sendiri Begini sih. yang benar begini. Oke, wow. Kita tunggu akhir tahun berapa biar bisa tahu selama setahun Martin boleh punya income berapa gitu ya, Tin ya. Oke. Thank you banget, tepuk tangan paling meriah dong sekali lagi dong buat Martin. Thank you banget, Tin. Oh, ada pertanyaan teman-teman? Satu pertanyaan kalau ada. Satu pertanyaan di weekend ini yang ada penasaran? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Kau mau nanya nggak nih? Ah, Mau nanya kasih voucher satu nih teman-teman. janganlah masa ditanya kasih voucher. Yang Masih nggak ada yang nanya nih. ngasih voucher malah ke Martin. Iya dong. Rian ya, dia mau nanya. Dan aja mungkin yang baru jalanin, mungkin ada kendala apa boleh ditanyain. Teman-teman, hari ini kita boleh belajar. Sorry bentar ya kok ya. Hari ini kita boleh belajar. Saya nggak tahu Anda datang ke sini itu punya background sebagai apa. Ada yang backgroundnya mungkin karyawan, ada orang backgroundnya punya usaha. Dulu orang tuanya Andre dari kecil itu sebagai karyawan. Jadi buat gue itu kalau orang dagang itu kayaknya keren. Kayaknya orang dagang itu kalau kenalan gitu ya ngerjain apa? Distributor. Ya, nggak tahu distributornya kayak gimana, tapi kayaknya tuh keren gitu kan. Oke. Nah, tapi hari ini bersyukur teman-teman, terutama kalau lu masih muda, lu ngerti bahwa iya ya, bahwa karyawan Martin pengalaman pindah ke Jawa Timur, Jawa Tengah, pindah ke Jakarta. Oke, pindah ini bos ganti, ikut disuruh pindah. Itu pengalamannya Martin yang kita bisa belajar. Dan waktu dia jadi pengusaha, punya bisnis juga, sangat ternyata faktor eksternal itu pengaruhnya besar banget. Betul? Waktu harga kardus naik, 12 tahun di Prudential, saya nggak pernah aware tuh ya harga kardus naik apa enggak. Bener? 16 tahun di Prudential, gue nggak pernah ada tahu di luar sana harga BBM naik kah, harga kayaknya listrik naik, nggak ada pengaruhnya tuh. Buat kita kalau orang suka nanya, Andre bisnis di Prudent gimana? Prudential itu masih push selling sih menurut gua. Jadi yang penting orangnya rajin, yang penting gua rajin, ya hasil gua akan naik terlihat. Sedangkan bisnis di luar sana, faktor eksternalnya banyak banget. Kita nggak pernah kebayang harga kardus naik aja pengaruh ke bisnisnya air. Nah kita hari ini nggak ada eksternal yang berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah internalnya kamu dan Andre masing-masing. Boleh bilang kiri kanan kamu, internal kamu tuh yang paling berpengaruh. Dan ayo Di. Halo kok, sebelumnya salam kenal, Aldi. Jadi aku punya pertanyaan gini, kan Koko berarti sebelum di Pru juga udah pernah jadi seorang sales dan pasti ngerti ada banyak kendala. Nah, salah satu kendala yang aku lagi hadapi sekarang itu, aku udah punya belief terhadap produk yang aku mau selling ataupun bisnisnya juga. Tapi kadang tuh aku masih susah dalam nge-handle yang namanya
penolakan dari orangnya walaupun aku tahu emang itu beneran bagus dan aku tuh emang rasanya kayak gak enakan gitu. Mungkin ada sedikit tips atau apa yang bisa aku upayakan kalau dari perspektifnya Koko gitu. Thank you Kok. Thank you Aldi ya pertanyaannya. Maksudnya Aldi ini jualan produk dan banyak kena penolakan ya? Maksudnya Gitu, maksudnya kurang jalan. di Prudential kalau ditolak gimana gitu ya? Oke. Teman-teman sedikit sharing aja. Kalau gua tuh tipenya yang memang soft selling banget teman-teman. Jadi gua tuh jarang banget ketemu orang sekali, gua langsung cerita tentang Prudential. Hampir nggak pernah teman-teman. Jadi tetap gua akan build relationship dulu. Ya, gua mulai selipin mungkin waktu awal tuh paling jauh gua selipin cuman gua declare gua di Prudential. Ya, gua nggak tahu nih Aldi hari ini pertama ketemu langsung cerita Purwell apa. Nah itu mungkin yang buat gua ya teman-teman ya, mungkin buat gua kurang cocok gitu ya. Kalau gua tuh memang biasanya prospek orang tuh mungkin sudah 3-4 kali baru gua cerita tentang Prudential teman-teman. Jadi memang kalau orang pertama datang langsung tiba-tiba diceritain produk ya kayaknya satu orangnya bisa ngerasa di trap. Karena gua tahu jual bisnis asuransi itu biasanya orang jarang yang memang dia ngerasa oh gua mau cari. Ya. Tapi waktu kita jual asuransi itu kita jual konsep teman-teman, bukan jual produk. Ya, jadi yang perlu kita ajarin ke mereka adalah konsepnya ini kayak gimana. Ya, kenapa lu perlu punya critical, kenapa lu perlu punya health, kenapa lu perlu punya life insurance. Itu yang kita buka dulu pikirannya teman-teman. Waktu dia ngerasa penting dan dia ngerasa terbuka, baru kita punya momen untuk cerita produk. Jadi buat gua step-step itu yang perlu gua jalanin. Karena jual asuransi itu beda dengan jual produk yang umum ya. Kalau teman-teman ada yang properti mungkin jual rumah, ya udah tinggal showing rumahnya, lihat suka atau enggak, suka tinggal nawar, enggak suka ya tinggal pergi. Nah, asuransi bukan seperti itu tipenya. Kita perlu ceritain dulu sama dia kenapa lu penting, reasonnya apa, kalau lu nggak punya ini kenapa, sampai orang-orang tuh mindsetnya terbuka. Itu sih dia yang gue jalan di. Thank you. Jawab ya. Thank you Martin. Ada satu voucher buat Aldi. Oke, thank you banget semuanya dan sekali lagi Thank you. buat Martin dong. Thank you banget Tin. Oke. Yes. Thank you Tin. Oke, kebayang Martin dengan tadi ya, untung Edo bilang di awal bahwa Martin itu orang yang rajin. Bagaimana spell rajin? Martin. Artinya Martin itu gue itu bukan tipikal yang langsung pertama kali langsung cerita. Dengan itu aja Martin closingannya banyak. Bayangin rajinnya dia, ada waktu ketemu orang, ada waktu ketemu orang. Oh ini orang udah sekali, oh ini orang 2 kali. Oke? Jadi teman-teman boleh tanya sama leadernya. Waktu kita ketemu orang, gimana caranya supaya waktu kita ketemu orang tetap dari awal udah sounding. Kalau lu mau cerita, mau datang langsung ceritain Prudential, saya saranin di awal memang udah sounding. Gue datang, gue mau review polis dong. Gue mau ceritain soal proteksi dong. Jadi bukan datang, nggak bilang apa-apa, ngajaknya ngopi-ngopi, tiba-tiba langsung ceritain. Nah itu nggak begitu direkomend. Oke, jadi dari awal pastikan. Kalau lu mau cerita langsung dari awal, judulnya perlu langsung udah jelas tuh. Judulnya adalah mau review polisnya dia. Mau ceritain proteksi bagusnya buat sekeluarga kalian bagusnya apa. Oke, dan kita belajar hari ini dari Martin. Oke, banyak hal yang bagus. Yang terakhir Martin bilang adalah nothing is impossible. Bilang kiri kanannya, nothing is impossible.